Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Triwulan. Di sini saya akan mereview materi mengenai Unifit Modeling Language atau UML dan menjelaskan tentang tugas yang diberikan, yaitu mengenai use case diagram. Oke, langsung saja. Yang pertama pada materinya, yaitu mengenai UML, yaitu memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unifit karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual, dan language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Selanjutnya, apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Ya, untuk memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan, penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, dan biaya perawatan yang rendah. Unifit Modeling Language atau UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama ada use case diagram, ada class diagram, ada behavior diagram yang terdiri dari dua diagram, yaitu state chart diagram dan activity diagram, ada interaction diagram yang terdiri dari dua, yaitu sequence diagram dan collaboration diagram, ada komponen diagram dan deployment diagram. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai use case diagram, yaitu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk lambang use case di sini terdapat beberapa lambang dan dengan keterangan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada aktor yang menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu ada dependensi yang hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Lalu ada generation, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas objek induknya. Lalu ada include dan ada extend dan association, system, use case, dan collaboration, serta note. Untuk keterangannya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Nah, untuk simbol-simbol yang lain bisa dilihat di layar dengan deskripsinya. Selanjutnya, untuk contoh use case diagram, di sini ada contoh yang benar, ada contoh yang salah, di mana contoh yang benar itu adalah pertama ini contoh mengenai bank, di mana ada nasabah yang ingin membuka rekening dan menyimpan uang, di mana simpan uang harus di atas 200.000 dan ambil uang serta tutup rekening. Untuk contoh gambar yang disilang ini adalah contoh use case diagram yang salah. Selanjutnya ada class diagram, adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama ada privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Lalu ada protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan anak-anak yang mewarisinya. Serta ada public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Untuk contoh kelas diagram, yaitu di sini ada contoh kelas diagram swalayan, bisa dilihat. Lalu ada state chart diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state yang lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Untuk contoh state chart diagram ini adalah contoh state diagram presensi. Lalu ada activity diagram yang menggambarkan berbagai alir
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Untuk contoh activity diagram, sini ada contoh pendaftaran pasien baru. Lalu selanjutnya ada sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menghasilkan output tertentu, yang diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Lalu untuk contohnya di sini ada petugas dan pinjam. Selanjutnya ada collaboration diagram yang juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada komponen diagram yang menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada deployment diagram yang menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak atau pada mesin, server, atau perinti keras, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TCP atau IP, dan recruitment dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Nah, untuk contoh deployment diagram bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya di sini ada tugas, yaitu mengenai buat use case dari aplikasi dan pelajari data review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. Di sini saya mengambil use case untuk pembayaran pada aplikasi OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di dalam tempat atau OVO Points. Nah, di sini ada gambar mengenai use case untuk pembayaran pada aplikasi OVO. Untuk keterangan dari gambar tersebut, yaitu user, yaitu orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan akses terhadap aplikasi seperti top up, saldo, transfer, dan payment. Lalu ada register yang merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan data diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Lalu ada login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Lalu top up, suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Selanjutnya ada transfer, yang berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau rekening ke rekening tertentu. Lalu terakhir ada payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.